Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Para subscriber, para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin, Batu Ampar, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, 2 hari yang lalu ya terjadi perdebatan di antara kelompok 1 dan kelompok 2. Di situ ada Gus Aziz Jasuli, Kiai Syarif, dan Kiai Halim Tingkong, dan ada Ustadz Ibnu Khaldi dan saudaranya, kakaknya Ustadz Hakim. Ya, Fatah katanya udur, alhamdulillah beliau tidak hadir. Ya. Kenapa? Ini membela orang yang salah. Jadi, insya Allah teman-teman, para pemirsa dan para penonton dan para pecinta kajian ilmu bisa menilai di mana yang narasinya itu sesuai dengan dalilnya, di mana yang narasinya itu melenceng dari dalilnya. Jadi intinya tidak ada la yajuzu lil arifin seperti yang ada di kitab Futuhatul Makkiyah. Tidak boleh orang wali itu atau orang arif billah mengaku Allah, itu tidak ada. Makanya analoginya muter-muter di Abu Yazid Al-Bustami, Subhani, dan Mafil Jubba illallah itu, dan di Mansur Al-Hallaj. Jadi sudah jelas sebenarnya, seandainya mereka bisa menerima, sudah jelas apa yang disampaikan oleh Kiai Syarif atau yang akun wali TikTok itu. Jadi fihi nador itu ada 2 hal. Makanya nador. Yang pertama, kalau itu fi haddit taklif, dia maksudnya dia berada dari kondisi taklif, maka itu kafir. Yang kedua, yang bukan fi haddit taklif, yu'azzar, dia harus dihukum. Itu udah jelas. Mau ditelisik dari mana, dari sini, dari itu udah jelas sudah. Dan Mansur Al-Hallaj itu dibunuh, teman-teman. Makanya di situ apa yang disampaikan Kiai Syarif itu juga bagus. Jadi bisayfis syariah, dibunuh itu dengan apa? Dengan pedangnya syariat. Jadi yang membunuh ya tidak boleh orang biasa, harus bittifaqil ulama dan amrud daulah, pemimpin daerah seperti sekarang ya. Kenapa saya sering sampaikan, Pak MUI, Pak NU. Jadi kalau saya pribadi atau kamu pribadi nggak bisa, karena ini harus dihakimi dengan syayfis syariah, ya keputusan pemerintah. Dalam hal ini ya Menteri Agama yang harus bertindak. Tapi lagi-lagi, kalau kemarin-kemarin itu ada yang berteriak hukum pemerintah tajam ke bawah, tumpul ke atas, ini juga hukum syariat sama. Ada yang mengaku Nabi langsung ditindak, ada yang mengaku ini langsung ditindak, ini mengaku Allah nggak ditindak. Di atas segala-galanya sudah. Nggak ditindak dan diam, bungkam semua, pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak lihat. Kan begitu. Di mana mereka yang sudah dipercayai, diberi jabatan ini, tanggung jawab ini, kok diam? Ya karena itu hukum syariat ya sekarang melebihi hukum pemerintah. Kalau hukum pemerintah, alhamdulillah presiden kita sekarang sudah memburu para koruptor. Nah, di sini kok malah hukum agamanya yang tumpul. Di saat hukum pemerintahnya tajam, hukum syariatnya tumpul.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggih, mudah-mudahan nggih agama ini terus diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah pertolongannya. Sehingga para kiai, para tokoh kecil ini karena tokoh besarnya itu sudah tidur, tumpul, tidak mau berbuat, semoga tokoh-tokoh kecil agama ini diberi kekuatan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuarakan kebenaran demi menghapus semua kesesatan-kesesatan di negara yang kita cintai ini. Baik teman-teman, saya sekarang nggak begitu banyak keluar di media karena saya tidak punya waktu. Saya setiap hari dengan ini ditemani dua santri saya, Ustadz Habibullah dan Nur Fadli. Ini ingin menyelesaikan investigasi tentang Maimun Al-Qaddah dan keturunannya dan athariyatnya kemana saja. Apakah ada di Indonesia atau tidak? Ini satu. Terus yang kedua, biar ini tidak menjadi perdebatan panjang, ana min nuri wajhihi, itu yang dari pernyataan Faqih Muqaddam yang ada di Syarhul Ainiyah atau yang ada di Mashra'ur Rawi. Ini saya ambil ana min nuri wajhihi. Saya ambil, saya kaji, dan saya gali siapa sih Faqih Muqaddam ini sebenarnya. Dia bukan orang wali, tidak, bukan. Dia adalah tokoh Ismailiyah yang bersumber dari Batiniyah yang lebih parah daripada Hululiyah dan Ittihadiyah. Biar tidak penasaran, saya kutip sumber dasarnya dulu. Ini ada di kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah, karya Ali Khomeini. Apa di sini? La annahu min daruriyati madhabina. Jadi madhab mereka asasnya apa? Annahu la yasilu ahadun ila maratibil a'immah. Di sini disebut sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salam. A'immah mereka selalu kalau nyebut a'immah alaihi salam. Jadi tidak satu pun orang yang mampu menggapai makom-makom a'immah mereka. Asobiyah kan. Padahal Al-Quran sudah jelas. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Di sini hatta al-malak al-muqarrab, sampai malaikat yang terdekat pun tidak mampu menyaingi atau menyamakan kedudukan para a'immah mereka. Malak al-muqarrab. Baik. Wan nabiyul mursal, dan nabi yang diutus. Gimana? Saya nggak bilang sesat. Tapi ini gimana? Nabi yang diutus tidak bisa menyamakan kedudukan a'immah mereka. Wa fil asas fa innar rasulul akram wal a'immah alaihimussalam bihasabi riwayatina kanu anwaro. Bihasabi riwayatina kanu anwaro. Mereka itu adalah cahaya nur fi dhillil arsy, di bawah naungan aras, qabla hadzal alam, sebelum alam ini semua diciptakan. Subhanallah. Wa hum yatamayyazuna min sairil makhluqat. Mereka itu yatamayyazuna, berbeda, min sairil makhluqat, daripada kebanyakan semua makhluk, atau min sairin nas. Bin iqadin nutfah wat tina, di dalam proses kejadian nutfah, air mani itu, dan tina, dan debu. Walahum minal maqamat ila masyaallah. Walahum, dan bagi para a'immah mereka, minal maqamat, dari derajat keagungan, ila masyaallah, tanpa batas. Ila masyaallah, sampai kehendak Allah tanpa batas sudah.
Simpelnya begitu. Mereka imam-imam mereka mempunyai kemuliaan makom yang tidak ada batasnya. Beda dengan manusia yang lain. Asobiyah. Jadi di sini anwaroh. Ini yang menjadi lafal penyambung. Ar-Rabit anwaron wa ana min nuri wajihi. Di sini. Ini saya masih kaji. Saya investigasi lebih dalam. Nanti saya bentuk risalah kecil. Bahwa mereka itu adalah bagian dari batiniyah. Dalil dari Al-Quran banyak. Siapa yang mengaku Allah di dalam Al-Quran? Ana rabbukumul a'la. Kita masih ingat Fir'aun. Terus siapa lagi yang mengaku Allah di dalam Al-Quran? Namrud. Ketika diskusi dengan Nabi Ibrahim. Katanya Namrud, ana uhyi wa umit. Saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Dengan apa? Dengan memanggil prajuritnya, satu dimatikan, satu dibiarin hidup. Ini saya matikan, ini saya hidupkan. Baik, katanya Nabi Ibrahim. Oke, nggak apa-apa. Tapi inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah itu mendatangkan matahari dari timur. Coba kamu datangkan dari barat. Apa kata Al-Quran? Fabuhital ladzi kafar. Subhanallah. Iya, jadi masih kami melakukan investigasi tentang ana min nuri wajhihi dengan kanu anwarun fi dzil arsh dan banyak itu yang ana min nuri wajhihi ini adalah data primer dan kanu anwarun fi dzil arsh ini adalah data sekunder. Kemudian kami akan juga menggali data-data primer bahwa mereka itu adalah athariyat dari dakwah batiniyah Abdullah bin Saba yang disebut dengan Sabaiyah, kemudian berkamuflase menjadi Ismailiyah, kemudian berkamuflase menjadi Alawiyah fi Afrikiyah, Al-Ubaidiyah, kemudian Al-Fatimiyah, kemudian Ba'anawiyah. Mereka berkamuflase. Ya, dan juga apa yang disampaikan oleh Gus Anjis Jasuli kalau Fakih Muqaddam itu tidak ada dalam kitab-kitab Tabaqatul Aulia. Tidak ada, ya memang tidak ada. Karena mereka itu sistem dakwahnya itu mastur, maktum, takiyah. Ya, memang tidak ada, tidak terindikasi. Wali kalau menurut saya sesuai dengan kajian saya itu bukan wali, tapi dia itu adalah salah satu dari da'i hululiyah yang membenarkan bahkan mewajibkan bahwa Allah itu terkadang bersemayam dalam diri manusia. Pertama yang disuruhkan oleh Abdullah bin Sabaiyah itu Allah bersemayam dalam jiwa Ali radhiyallahu ta'ala an. Makanya Sayyidina Ali diakui sebagai Tuhan yang nampak. Bagi mereka ada Tuhan salbi, Tuhan ijabi. Jadi Sayyidina Ali itu adalah Tuhan ijabi bagi mereka. Akhirnya Sayyidina Ali marah dan memanggil mereka semua dan disuruh kembali ke jalan Allah, ke jalan para sahabat Nabi, tidak mau dibakar oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Kemudian di antara mereka pemimpin Qaromito Al-Janabi itu juga mengaku Allah di pintu Ka'bah dan menentang Allah aina thayrun ababil. Kemudian juga dakwah Fatimiyah, Ubaid, atau salah satu kroni-kroninya, kelompok-kelompoknya ada yang mengaku Allah. Dan ini sekarang kamuflase dari Ismailiyah, Batiniyah, Ubaidiyah kemudian menjadi Ba'anawiyah, Fakih Muqaddam jelas sudah mengaku Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini yang saya khawatirkan teman-teman. Saya tidak benci Ba'anawi, tidak. Habaib tidak. Tapi yang saya perangi ini adalah dakwahnya. Kajian dakwahnya, ajarannya.
Ini yang saya serang. Karena ini apa? Berpotensi menyesatkan umat, mengafirkan umat. Oleh karena itu, ini saya lawan. Insya Allah semua sepakat, para kiai ini semua sepakat. Kalau ajaran siapapun yang mengaku Allah itu adalah berpotensi menyesatkan. Cerita Syekh Siti Jenar, walaupun itu hanya sebatas cerita misalnya. Kenapa oleh para wali songo harus diadili dan dengan dibunuh? Sama kejadiannya dengan Mansur Al-Hallaj. Jadi ya mudah-mudahan para muhibbin mendapatkan petunjuk. Tolong, siapapun yang salah, siapapun yang sesat, kalian harus tegas. Tidak ada toleransi ketika ini tentang soal akidah dan tauhid. Tidak ada. Walaupun ini junjungan kalian, walaupun ini pimpinan kalian, ketika salah ya harus disalahkan dong. Apalagi kesalahannya itu menjadi sebuah ajaran yang disebarkan. Yang ini berpotensi besar menyesatkan umat. Ya harus disalahkan. Begitu teman-teman. Iya. Jadi di debat itu alhamdulillah para kelompok penggerak anti kesesatan yang dipimpin oleh Gus Aziz Jasuli dan ke wali TikTok dalam diskusi kemarin itu, ya Ki Halim Fikung, subhanallah, mereka itu mampu berdiskusi ya dengan sip top luar biasa. Walaupun dari pihak kurcaci Wa'anawi ini masih berusaha berkelit, mutar-mutar ke sini untuk membela junjungannya agar tidak dibilang sesat. Ya, nah, ya pedomannya ya apa? La ibrata li fana'i waliyin, hanya itu. Ya, jadi mereka mengabaikan Al-Qur'an. Nah, mereka mengabaikan al-ahadis, hanya berpedoman dengan la ibrata li fana'i waliyin. Insya Allah orang Indonesia ini jangan khawatir. Para kurcaci kaum Ba'anawi ini jangan khawatir. Orang Indonesia ini paling menghormati dan paling beradab terhadap para kiai, terlebih kepada para aulia. Tapi kalau ini dai, pimpinan hululiyah atau batiniyah dianggap wali, orang Indonesia tahu itu. Dan orang Indonesia tidak akan pernah menghargai atau menghormati pimpinan-pimpinan dakwah sesat itu. Karena bagi Indonesia tidak ada toleransi bagi siapapun yang menyekutukan Allah. Nggih. Semoga bermanfaat. Nggih. Baik teman-teman, akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.